Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin saya memperkenalkan diri, nama Andi Widi Santoso, NIM 28921-50279, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen. Saya akan menyampaikan performa tes ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen Bapak Muhammad Rosidi. Kita membahas chapter 5 dan 6 materi AHB atau aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, wajib lapor tenaga kerja. Ketentuan umum wajib lapor ketenagakerjaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, setiap pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan, atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dua laporan ini dibuat secara tertulis kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Perburuan dan Perlindungan Tenaga Kerja di tempat kedudukan perusahaan itu. Sebagaimana dijelaskan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991, usaha sosial yang berbunyi usaha sosial dan usaha lain tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus yang mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan buruh. Tujuan pelaporan sendiri adalah yang satu, yang pertama, memberikan bahan masukan bagi pemerintah. Kedua, menetapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Laporan ketenagakerjaan dibuat secara tertulis selama 30 hari sejak berdirinya perusahaan. Adapun hal penting yang harus yang ada dalam laporan ketenagakerjaan antara lain, ya, ada beberapa hal penting yang harus ada di dalam laporan ketenagakerjaan antara lain identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, kecepatan kerja. Sedangkan laporan ketenagakerjaan ini wajib setiap tahun dibuat dan dilaporkan sehingga perkembangan ketenagakerjaan di sebuah perusahaan menjadi terpantau oleh pemerintah. Dalam hal wajib lapor perusahaan, materi yang harus tersaji di dalamnya antara lain nama dan alamat perusahaan, yang kedua nama dan alamat pengurus perusahaan, yang ketiga nama dan alamat perusahaan atas bagian perusahaan, yang keempat jumlah buruh, yang kelima ada tidaknya ya pesawat tenaga dan ketentuan tenaga kerja. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1941 Pasal 8 ya bahwa penyampaian laporan tahunan wajib memberikan data perusahaan sebagai berikut: nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat pengusaha, nama dan alamat pengurus perusahaan, tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan, alasan-alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan, kewajiban yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan terhadap buruh sesuai perjanjian perburuan dan kebijakan setempat. Pelanggaran dapat dipidana dan didenda. Ya, jadi pelanggaran-pelanggaran dapat dipidana dan didenda. Sedangkan peraturan tenaga kerja dan transmigrasi nomor 2/Men/1951 tentang tata cara melepaskan tenaga kerjaan wajib membuat laporan dengan ketentuan. Laporan dibuat secara tertulis, laporan dibuat rangka 4, laporan disampaikan langsung atau melalui pos. Dengan pengertian wajib lapor tenaga kerja sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat dalam bab 13 pembinaan pasal 173 sampai 175 dan bab 14 pengawasan pasal 176 sampai 181. Dengan tujuan laporan pada dinas atau instansi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang wajib melaporkan pengawasan ketenagakerjaan dimaksud pada menteri. Sedangkan tata cara pelaporan dimaksud diatur dengan keputusan menteri, pengawasan ketenagakerjaan diatur dengan keputusan presiden. Ya, ada beberapa tata cara pelaporan. Yang pertama, pegawai pengawas ketenagakerjaan bersifat independen, ya, pegawai pengawas ketenagakerjaan bersifat independen, artinya pegawai pengawas dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh pihak lain, netral. Yang kedua, peraturan terkait wajib lapor tenaga kerja dan wajib lapor perusahaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, PHI, Kepnaker RI Nomor Kep 150 Men garis miring 2000 tentang penyelesaian PHK dan penetapan uang, pesangon, penghargaan, masa kerja dan ganti rugi di perusahaan. Kepnaker RI Nomor 171 Men garis miring 2000 tentang perubahan Kepnaker, penghargaan masa kerja dan ganti rugi perusahaan. Yang terakhir, Kepnaker Nomor 204 garis miring tahun 99 ya tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri. Keselamatan, kesehatan dan bekerja. Sesuai dengan Undang-Undang RI tahun 13, Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia selain nilai agama. Kualitas hidup dan kesehatan pekerja sangat bergantung pada lingkungan sehari-hari yang mereka tinggali. Perkembangan industri, penggunaan teknologi tinggi, dan bahan-bahan kimia dapat menciptakan situasi berbahaya bagi kesehatan. Oleh kesepakatan bersama KKB dapat diciptakan pokok-pokok K3, yaitu prinsip-prinsip K3, higienis perusahaan dan kesehatan, pakaian kerja dan sepatu kerja, peralatan kerja, APD, dan panitia pembina. Keselamatan dan kesehatan kerja berarti bebas dari kecelakaan, cedera, atau sakit yang diakibatkan oleh tindakan yang gegabah dan ceroboh sewaktu bekerja dan oleh kondisi kerja yang tidak memadai. Kecelakaan, cedera, atau penyakit tidak terjadi begitu saja. Guna mencegah terjadinya hal tidak diinginkan tersebut, kita harus menghapus praktek-praktek dan kondisi kerja yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip keselamatan kerja. Ya. Peran serikat pekerja atau serikat buruh harus diawali dari titik di mana terjadi kerusakan, baik di tempat kerja atau kita tempat kerja. Serikat pekerja atau buruh harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah atau hal-hal yang mengancam kesehatan, keselamatan kerja, serta mempunyai informasi dan pengaruh yang diperlukan untuk menekan pihak manajemen agar segera melakukan perbaikan-perbaikan. Kecelakaan atau penyakit yang menimpa pekerja disebabkan oleh bahaya yang ada atau mengintai di tempat kerja. Manajemen dan pemilik perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keselamatan dan keselamatan kerja menempatkan prioritas utama. Karena itu, sekumpulan peraturan yang ketat diperlukan untuk memastikan diterapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan jumlah inspektur pemerintah yang memadai untuk memastikan dan mengawasi bahwa peraturan yang ada benar-benar ditaati. Selain itu juga diperlukan adanya sanksi yang cukup keras untuk menghukum siapa saja melanggar ketentuan peraturan. Hal ini harus didukung oleh koordinasi serikat pekerja atau serikat buruh yang kuat dengan wakil-wakil serikat pekerja lokal yang mampu mencium masalah, menginspeksi tempat kerja, mengadukan kepada manajemen masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi, serta berhubung dengan inspektur pemerintahan. Ya, saling hubungan simbiosis mutualisme. Kecerobohan dan kecelakaan di tempat kerja. Sekali terjadi kecelakaan, korban kecelakaan itulah yang biasanya dipersalahkan. Komentar-komentar bernada mencemooh seperti salah sendiri, kenapa lalai, atau hal yang tak akan terjadi kalau dia lebih berhati-hati. Kalimat-kalimat itu yang sering terlontarkan ketika suatu ada kecelakaan. Kemudian pihak manajemen seringkali mengambil sikap menyalahkan korban, ya, menyalahkan korban-korban kecelakaan karena mereka tidak mau diminta pertanggungjawaban dan karena mereka tidak mau mengeluarkan biaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu untuk mencegah kecelakaan itu tidak terulang kembali. Ini yang sering terjadi di beberapa perusahaan yang bahkan viral di beberapa media sosial. Ini berarti kondisi-kondisi yang berpotensial menimbulkan bahaya harus disingkirkan atau dikendalikan untuk memastikan bahwa kecelakaan tidak dapat terjadi. Tentu saja, pekerja perlu sekali dilatih dan dididik agar mereka sadar dan akan bahaya yang dapat menimpa mereka pada saat bekerja. Tetapi hal ini tidak laku berarti bahwa mereka sudah layak dan sepantasnya untuk diminta pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan. Banyak bahaya bersifat laten dan tersembunyi, seperti misalnya dusting, debu, atau bahan-bahan semikal, kimia yang mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan,
yang sehari-hari dihidup oleh pekerja. Bahaya ini seringkali tidak disadari oleh pekerja sampai akhirnya terlambat. Karena efeknya kita alami setelah 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Kemudian peran serikat pekerja dalam K3. Rekan-rekan wakil pekerja, wakil-wakil serikat, seringkali merasa enggan untuk menyampaikan protes kepada manajemen tentang kesehatan dan keselamatan kerja, karena mereka merasa tidak menguasai masalah dengan baik. Di sisi lain, manajemen pun cenderung mengabatasi kelibatan serikat pekerja atau serikat buruh. Ya. Di sisi lain, manajemen membatasi gerak mereka. Dalam hal berkaitan dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja, dan memang argumentasi serikat pekerja mengenai masalah ini, padahal orang yang paling tahu tentang masalah ini sebenarnya pekerja yang secara langsung terlibat dalam masalah ini, yaitu mereka yang mengalami kecelakaan atau yang jatuh sakit akibat buruknya faktor kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja mereka bekerja. Di bidang ini, serikat buruh mempunyai peran yang teramat penting untuk menyuarakan masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang dihadapi pekerja, supaya bahaya yang ada dapat segera dikenali. Jika terdapat pertanyaan tentang kemana seorang harus meminta nasihat mengenai hal yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, maka informasi dapat diperoleh melalui pertama serikat buruh atau serikat pekerja, yang kedua pemerintah melalui departemen yang membidangi masalah kesehatan dan keselamatan kerja, yang ketiga jaringan serikat pekerja internasional. Banyak sekali badan-badan pekerja serikat buruh internasional yang amat berpengalaman memberikan saran tentang K3, keselamatan kerja. Yang terakhir, ILO. ILO merupakan sebuah organisasi perburuan internasional bertanggung jawab atas masalah-masalah ketenagakerjaan, termasuk masalah kesehatan dan masalah keselamatan kerja. Bidang keselamatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam paragraf 5 keselamatan dan kesehatan kerja seperti berikut. Pasal 86. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memulai perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang nilai agama. Ya, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Pasal 87. Setiap perusahaan wajib, ayat yang pertama, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI yang berlaku. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan masalah tenaga-kerjaan. Yang pertama Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1999 tentang ILO, Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, PP Nomor 28 tahun 2002 tentang perubahan ketika atas PP Nomor 14 tahun 93, jaminan sosial tenaga kerja, PP Nomor 5 tahun 2003 tentang pajak penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan besaran upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota. Kedua, program jaminan sosial tenaga kerja. Pengertian jaminan sosial. Jaminan sosial adalah program publik yang memberikan perlindungan dasar bagi pekerja guna menjaga harkat dan martabatnya dalam menghadapi risiko sosial ekonomi yang terjadi akibat kecelakaan kerja, hari tua, sakit, cacat, dan meninggal dunia. Jaminan sosial merupakan program yang melakukan pembiayaan sendiri, self-financing, di mana pembiayaan tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pengusaha, dan pekerja, tripartit. Dalam kaitan pelaksanaan jaminan sosial, terdapat 3 scan atau pertanggungjawaban yang berbeda tetap saling yang menjadi rancu. Ya. Ada beberapa 3 tahapan pertanggungan yang berbeda. Ya, sering rancu. Yang pertama, asuransi merupakan skema pertanggungjawaban bagi pihak yang mampu dan memenuhi syarat tertentu dan hanya berasal dari pembayaran premi tertanggung. Bantuan sosial, yaitu bantuan hibah bagi warga negara tidak mampu, fakir miskin, sumber dayanya dari APBN,
atau bantuan luar negeri. Yang ketiga, jaminan sosial berupa perlindungan dasar bagi pekerja yang dananya dari iuran pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, program jaminan sosial bersifat wajib dan badan penyelenggara adalah negara. Jaminan sosial mempunyai peran ganda, yaitu di samping memberikan perlindungan dasar bagi pekerja, juga merupakan alat moneter fiskal pemerintah berupa pembentukan tabungan publik. Dengan kedua peranan di atas akan tercipta ketenagakerjaan kerja dan merupakan sumber dana pembangunan nasional. Filosofi jaminan sosial. Jaminan sosial telah menjadi bagian integral dari HAM berdasarkan The Universal Declaration of Human Rights pasal 25 dan 32 maupun dengan Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952 serta diterima secara universal sebagai instrumen pemerataan dan pencegahan kemiskinan. Kelalaian penyelenggaraan jaminan sosial berarti pelanggaran terhadap HAM. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia ya tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 99 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Kemudian ada TAP MPR nomor 4 /MPR /1999 tentang pengembangan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, keselamatan kerja yang memadai dengan melibatkan pemerintah sebagai pengelolanya. Filosofi jaminan sosial, ya. Jaminan sosial telah menjadi bagian integral dan tercantum dalam beberapa pasal dan TAP MPR. Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan jaminan sosial. 1. Mengutamakan terwujudnya solidaritas sosial dan kebersamaan melalui gotong royong yang membantu yang kurang mampu, yang sehat membantu yang sakit, kelompok berisiko tinggi dibantu oleh kelompok berisiko rendah, anti seleksi, yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. Penyelenggara jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara, sehingga bukan merupakan usaha bisnis, oleh karena itu tidak dikenal istilah monopoli atau non-monopoli. Dapat meningkatkan insure mandate, karena jaminan sosial hanya pada perlindungan dasar. Diharapkan dapat mendorong kebutuhan perlindungan on top selanjutnya yang merupakan lingkup asuransi dan dana pensiun. Saat ini, jaminan sosial telah diselenggarakan oleh dari 160 negara dan tergabung dalam Asosiasi International Social Security Association, ya, atau ISA. Yang berkembang di Indonesia adalah pertama untuk membantu pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah dirasakan sejak 60 tahun yang lalu oleh PT Taspen dan Asabri. Untuk pegawai swasta termasuk BUMN berdasarkan pada tahun 1978 berdasarkan PP nomor 33 tahun 97 dan PP nomor 34 tahun 97 yang disempurnakan kembali yang menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 92 dan PP nomor 36 tahun 95. Secara singkat dapat dukung penyelenggara tahun 1997 sampai 1990 namanya Forum Asuransi Sosial Tenaga Kerja atau Forum ASTEK sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1977. Kemudian jangka waktu 1990 sampai 1995 PT ASTEK Persero atau Asuransi Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 90. Tahun 95 sampai sekarang menjadi Jam Sostek sesuai dengan pemerintah ya PP pemerintah nomor 36 tahun 95. Dasar hukum pelaksanaan jaminan sosial. Yang pertama Undang-Undang RI nomor 3 tahun 92 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian PP nomor 36 tahun 95 tentang penetapan badan penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja. Adapun jenis-jenis dan manfaat program yang pertama jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JK, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK. Manfaat JKK, teman tidak mampu, STMB, biaya transport, biaya perawatan, santunan cacat, santunan kematian, biaya pemakaman, santunan berkala yang meninggalkan atau total, protes atau ortes. Manfaat JK, santunan kematian, biaya pemakaman, manfaat JHT, akumulasi tabungan beserta dalam hasil pengembangan dana. Sedangkan manfaat JPK, rawat jalan, pertama rawat jalan lanjutan, rawat
kepesertaan dan pelaksanaan dan kesehatan dalam pelaksanaan perusahaan jam sostek minimal 10 hari kerja upah 1 juta per bulan pendapatan wajib JPK untuk perusahaan yang belum memiliki program kesehatan atau standar kesehatan berbeda dari dasar JPK. Hal pokok jam sostek, ya, jaminan sosial merupakan hak pekerja yang bersifat universal dan merupakan hak asasi manusia. Penyelenggaraan program jam sostek pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 mengalami perkembangan, baik dilihat dari kepesertaan. Yang ketiga, menghadapi globalisasi dengan segala dampak terutama perubahan sosial sesuai dengan menetap MPR 4 tahun 99. Semuanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Sekian tes performa aspek hukum dalam bisnis. Sekian dan terima kasih.